Ibu dari semua bom. Mendengar nama ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun bergidik. Bukan sekadar senjata lain dalam arsenal militer Amerika, tetapi ini adalah kekuatan penghancur yang mengerikan, salah satu bom paling mematikan yang pernah diciptakan. Banyak negara di seluruh dunia sangat menyadari kekuatan bom ini. Mereka tahu apa yang akan terjadi ketika bom ini dijatuhkan, dan mereka telah menyaksikannya. Namun, bagi Iran, ketakutan terhadap bom ini lebih dalam. Mengapa Iran, khususnya, merasa terancam oleh senjata mengerikan ini? Apa yang membuat para pemimpin Iran terjaga di malam hari, selalu waspada? Ketakutan mereka bukan hanya tentang nama bom itu, tetapi lebih kepada kekuatan mentah yang dimilikinya. Secara resmi, bom ini dikenal sebagai GBU-43B Massive Ordnance Air Blast, atau disingkat MOAB. Namun, julukan "ibu dari semua bom" jauh lebih menggugah. Nama tersebut diambil dari ungkapan Presiden Irak, Saddam Hussein, yang pernah menyebut ibu dari semua pertempuran selama Perang Teluk. Kini, militer Amerika Serikat telah mengadopsi frasa itu dan teknologi bom ini ke tingkat yang sama sekali baru. Jadi, apa sebenarnya MOAB itu? MOAB adalah bom berdaya ledak tinggi yang dikembangkan oleh Albert Elie Morse Jr. di Laboratorium Penelitian Angkatan Udara. Dengan kekuatan yang luar biasa, bom ini menciptakan ledakan yang dapat menghancurkan area yang luas, meninggalkan dampak yang tak terlupakan. Ketakutan yang ditimbulkan oleh MOAB bukan hanya berasal dari kekuatannya, tetapi juga dari konsekuensi yang dapat ditimbulkannya dalam konflik global. Meskipun namanya mungkin menyiratkan hal yang berbeda, MOAB bukanlah perangkat nuklir. Penting untuk memahami alasan di balik ini, karena MOAB sering disamakan dengan senjata nuklir. Setiap kali ada pembicaraan mengenai kekuatan penghancur bom ini, kesalahpahaman ini sering mengaburkan diskusi tentang tujuan sebenarnya dari perangkat tersebut, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti dalam video ini. Meskipun efek MOAB mungkin tampak sebanding dengan senjata nuklir, bom ini sebenarnya sangat mirip dengan senjata konvensional namun dengan daya yang luar biasa. MOAB adalah raksasa dengan panjang 9 meter lebih dan berat 9.850 kg, yang dikemas dengan 8.495 kg bahan peledak H6. Spesifikasi ini menjadikannya lebih dari sekadar bom. Kita berbicara tentang kekuatan alam. Menariknya, MOAB bukanlah bom non-nuklir terberat di gudang senjata Amerika Serikat. Gelar tersebut dipegang oleh penetrator ordonansi besar, atau bunker booster, yang memiliki berat 13.607 kg dan dirancang untuk merobek target yang keras. Namun, mari kita fokus pada MOAB. Ukurannya yang sangat besar bukanlah satu-satunya hal yang mengesankan. Daya ledaknya juga sangat mengagumkan. MOAB menggunakan bahan peledak H6, yang awalnya dikembangkan untuk ledakan bawah air karena tahan guncangan dan stabil. Faktanya, bom ini mengandung jumlah bahan peledak terbesar dalam arsenal senjata non-nuklir militer Amerika. Untuk memberikan perspektif, mari kita bandingkan dengan Joint Direct Attack Munition, JDAM, yang merupakan bom berpemandu presisi yang sering digunakan. JDAM memiliki berat antara 226,8 hingga 907,2 kg dan hanya membawa sebagian kecil daya ledak yang ditemukan di MOAB. Perbedaan antara keduanya sangat mencolok. JDAM dapat melumpuhkan target dengan parah, tetapi MOAB dapat menghapusnya dari peta sepenuhnya. Perbandingan antara JDAM dan MOAB mungkin tampak aneh, tetapi hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman bahwa MOAB adalah bom yang kurang presisi dan panduan. Memang, ada laporan yang menyebutkan bahwa bom ini dikerahkan dengan cara yang terkesan kasar, seperti menendangnya keluar dari pintu belakang pesawat MC-130. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. MOAB sebenarnya adalah amunisi berpemandu. Setelah dijatuhkan dari pintu kargo pesawat angkut MC-130, parasutnya terbuka untuk memperlambat penurunannya. Kemudian, senjata ini terlepas dari palet dan menggunakan panduan satelit GPS aktif untuk mengarahkan MOAB ke target yang telah ditentukan. Dengan avionik onboardnya, MOAB memastikan akurasi yang mengesankan, jauh berbeda dari hari-hari ketika bom pemotong daisy yang tak berpemandu digunakan di Vietnam, yang menciptakan zona ledakan besar tanpa presisi. MOAB, di sisi lain, menggabungkan kekuatan ledakan dengan akurasi yang tinggi. Sistem pemandu modernnya tidak lagi berfokus pada kehancuran acak, tetapi pada kehancuran yang dikendalikan secara bedah. Bom ini distabilkan oleh 4 sirip seperti kisi-kisi, meluncur ke targetnya dengan tujuan untuk melepaskan kekuatannya pada lokasi dan waktu yang tepat. Namun,
Apa sebenarnya lokasi yang ditargetkan oleh Moab? Moab dirancang untuk menyerang jenis target tertentu, terutama yang berada di tempat-tempat sulit dijangkau, seperti fasilitas bawah tanah dan sistem terowongan yang mengakar dalam. Namun, ini membawa kita pada kesalahpahaman umum lainnya, bahwa Moab adalah bunker booster. Sebenarnya, Moab bukanlah penetrator yang dapat mengebor batu atau beton keras. Sebaliknya, perangkat ini adalah senjata ledakan udara yang meledak di atas permukaan untuk memaksimalkan radius destruktifnya. Ini membuatnya ideal untuk menghancurkan target dengan ketahanan yang lebih lunak, seperti lantai ngarai atau tempat persembunyian terjal yang mungkin dibangun musuh di dalam sistem gua. Bayangkan sebuah bom yang dijatuhkan ke dalam ngarai atau ke arah mulut gua. Ketika meledak, ia mengirimkan gelombang tekanan yang sangat besar, menghantam setiap celah dan menelan apapun serta siapapun dalam jangkauan. Dalam hal cakupan, Moab tidak dapat dibandingkan dengan bom ketinggian tinggi yang dijatuhkan oleh pembom berat seperti B-52 atau B-2, yang dapat mencakup area jauh lebih luas dengan beberapa bom lebih kecil 226,796 hingga 907,185 kg untuk menyelimuti target. Selama Perang Vietnam, misalnya, Angkatan Udara Amerika melakukan lebih dari 10.000 serangan menggunakan B-52, di mana dua kelompok yang terdiri dari 3 pesawat dapat menjatuhkan sekitar 168 ton perlengkapan persenjataan teror di area seluas 1,5 kali 0,5 mil. Kekuatan ledakan dari satu serangan tunggal setara dengan 10 hingga 17 Moab. Namun, Moab tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan jenis serangan tersebut. Moab diciptakan untuk memberikan presisi dalam skala besar, menghancurkan area terfokus dalam satu ledakan dahsyat tipe yang kurang efektif di medan perang terbuka, tetapi sangat menghancurkan di lingkungan tertutup. Ini membawa kita pada penggunaan penting lain dari Moab, teror psikologis. Anda akan melihat awan jamur besar yang dihasilkan oleh Moab, yang mengingatkan pada gambar menghantui ledakan nuklir. Visual yang dirancang untuk mengejutkan dan mengintimidasi, Moab dikembangkan sebagai alat psikologis pada tahun 2003. Penggunaan potensialnya di Irak, di mana Amerika Serikat bertujuan untuk mengintimidasi pasukan musuh dan menghancurkan moral mereka, menjadi fokus utama. Para pengembang Moab terinspirasi oleh bom B-82 seberat 15.000 pon yang terkenal, yang telah digunakan di Vietnam dan Afghanistan, serta dampak psikologis yang menghancurkan yang ditimbulkannya. Melihat Moab beraksi, atau bahkan hanya mendengar namanya, dapat mengirimkan pesan yang kuat. Ini menandakan bahwa perlawanan apapun akan dihadapi dengan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Pesan ini sangat dipahami oleh Iran, sehingga keberadaan Moab sudah cukup untuk membuat negara tersebut dan yang sejenisnya tetap gelisah. Kita berbicara bukan hanya tentang senjata, tetapi juga tentang pengingat akan potensi kekuatan militer Amerika dan kesiapan untuk mengerahkan kekuatan tersebut kapanpun diperlukan. Namun, kengerian Moab jauh melampaui visual. Ledakan besar yang dihasilkan oleh bom seberat 8.487,36 kg TNT dapat meluas hingga 1,6 km ke segala arah. Ini bukan hanya ledakan biasa, casing aluminium tipis pada bom memaksimalkan radius ledakan, memungkinkan kekuatan menyebar ke area yang sangat luas, alih-alih dibatasi oleh logam berat yang mungkin membatasi penyebarannya. Saat Moab meledak, bola api besar muncul, menciptakan kehancuran langsung sebuah kesamaan dengan senjata nuklir. Gelombang tekanan yang dihasilkan memberikan kehancuran yang sebenarnya. Moab meledak di atas tanah, yang memungkinkan kekuatannya menyebar ke seluruh permukaan. Pendekatan ini memaksimalkan area yang terkena dampak, menjadikannya mematikan bagi personel di area terbuka, dan bahkan bagi mereka yang memiliki pertahanan yang kuat. Gelombang tekanan yang dipicu oleh gas suhu tinggi dalam ledakan meratakan semua yang ada di jalurnya. Bagi mereka yang terperangkap dalam radius ledakan, cedera yang ditimbulkan sangat mengerikan. Gelombang tersebut menghantam struktur berisi gas dalam tubuh, seperti paru-paru, telinga, dan saluran pencernaan, yang dapat menyebabkan cedera internal yang fatal. Ketika digunakan melawan sistem gua, Moab bahkan lebih menakutkan. Ledakan ini dapat menyebabkan runtuhnya terowongan, menjebak atau membunuh mereka yang berada di dalamnya. Bahkan jika terowongan itu menahan gelombang tekanan, kekuatan guncangan semata dapat menembus dan melukai siapapun dalam jangkauan. Bagaimana alat penghancur yang mengerikan ini bisa ada? Moab, meskipun awalnya dikembangkan untuk penggunaan potensial dalam Perang Irak, yang juga dikenal sebagai Perang Teluk Kedua, tidak pernah digunakan di sana. Sebaliknya, bom ini berfungsi sebagai ancaman yang membayangi,
terutama bagi tetangga Irak, Iran. Pesannya jelas, senjata ini ada dan siap digunakan. Moab menjalani uji coba pertamanya di Pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida pada Maret 2003. Ledakan tersebut mengejutkan banyak pihak, menampilkan kekuatan destruktif yang dirancang untuk meresahkan siapapun yang menyadari potensinya. Sejak 2003, setidaknya 15 unit Moab telah diproduksi di pabrik amunisi Angkatan Darat Malister di Oklahoma. Biaya untuk setiap bom diperkirakan sekitar $170.000, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya yang mengklaim biaya mencapai $16 juta per unit. Angka tersebut tidak mencerminkan metode produksi yang efisien yang digunakan untuk membuat Moab, yang dibangun dengan memanfaatkan suku cadang yang ada. Moab pertama kali dibangun sebagai proyek mendesak untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga biaya pengadaan dan penelitian standar tidak diterapkan. Namun, dengan suku cadang lama yang tidak lagi tersedia dan inflasi yang meningkat, biaya produksi Moab kini jauh lebih tinggi. Menghasilkan lebih banyak unit akan memerlukan desain baru dan pengujian yang ketat, menjadikan bom ini langka dan mahal untuk direproduksi. Oleh karena itu, kecil kemungkinan kita akan melihat penggunaan Moab secara sering, menjadikan setiap penempatan sebagai keputusan berisiko tinggi yang dirancang untuk menarik perhatian. Menariknya, keputusan untuk menggunakan Moab tidak selalu harus datang dari Presiden Amerika Serikat. Meskipun Moab bukanlah senjata nuklir, penggunaan pertamanya dalam pertempuran terjadi pada tahun 2017 di Afghanistan. Targetnya adalah jaringan terowongan yang luas yang digunakan oleh negara Islam Provinsi Khorasan, ISIS-K, yang telah menjadi ancaman signifikan bagi pasukan Amerika dan Afghanistan. Terowongan ini, yang awalnya dibangun oleh CIA pada tahun 1980-an untuk mujahidin, memberikan keuntungan strategis bagi ISIS Khorasan, memungkinkan mereka untuk tetap tersembunyi dan menyerang dengan tak terduga. Penggunaan pertama Moab dilaporkan tidak secara langsung diizinkan oleh Presiden Donald Trump. Saat ditanya tentang izin penggunaannya, Trump menyatakan bahwa ia telah memberikan otorisasi penuh kepada militer, yang dikenal sebagai salah satu yang terhebat di dunia. Keputusan untuk menggunakan Moab dilaporkan disetujui oleh Jenderal John Nicholson, Komandan Pasukan Amerika di Afghanistan, setelah mendapatkan lampu hijau dari Jenderal Joseph Votel, Komandan Komando Pusat Amerika saat itu. Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan telah berusaha selama berbulan-bulan untuk mengatasi keberadaan ISIS-K di medan yang sangat terjal dan kokoh. Mereka seringkali menghadapi serangan dari alat peledak rakitan yang digunakan oleh kelompok tersebut, yang memperlambat kemajuan mereka. Meskipun pasukan Afghanistan telah berjuang untuk menembus daerah tersebut selama berminggu-minggu, pendekatan tradisional tampaknya tidak efektif karena geografi yang sulit diakses. Bahkan serangan udara dan pesawat tak berawak tidak berhasil menghancurkan benteng persembunyian ini. Akhirnya, militer Amerika memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Pada tanggal 13 April, tepat pukul 19.32 waktu setempat, Moab, si ibu dari semua bom, dijatuhkan di pegunungan terjal distrik Achin, Provinsi Nangarhar. Ledakan tersebut menciptakan fenomena yang belum pernah disaksikan oleh kebanyakan orang. Penduduk setempat melaporkan merasakan guncangan hebat, seolah-olah gempa bumi telah melanda. Seorang tentara Afghanistan yang berada di dekat lokasi menggambarkan ledakan itu seperti gempa besar. Bahkan di distrik-distrik sekitarnya, kekuatan ledakan tersebut sangat luar biasa, menerangi langit dengan bola api besar dan menghasilkan awan jamur yang terlihat sejauh bermil-mil. Suara ledakan itu sangat menggelegar, sehingga penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah ledakan terbesar yang pernah mereka dengar. Seorang warga setempat menyatakan, "Saya telah hidup dalam perang selama 30 tahun, mendengar berbagai jenis ledakan, tetapi saya belum pernah mendengar yang seperti ini." Penting untuk dicatat bahwa pasukan Afghanistan terlibat langsung dalam serangan tersebut, bekerja sama erat dengan pasukan khusus Amerika untuk memastikan ketepatan dan efektivitasnya. Sebelum serangan dilakukan, para tetua suku setempat telah diperingatkan untuk mengevakuasi warga sipil, guna meminimalkan kerusakan tambahan. Serangan dengan Moab ini merupakan upaya bersama antara pasukan Amerika dan Afghanistan, yang juga berupaya membersihkan daerah tersebut setelah ledakan. Akibat dari ledakan itu luar biasa. Sistem terowongan dan gua yang digunakan oleh pejuang ISIS untuk bergerak bebas telah dihancurkan. Seperti yang dinyatakan oleh juru bicara Trump, Sean Spicer, tujuan dari serangan ini adalah untuk mengalahkan ISIS dengan cara mengurangi ruang operasional mereka, dan itulah yang berhasil dicapai oleh Moab. Moab juga berhasil mengeluarkan militan ISIS yang bersembunyi di dalam terowongan. Setelah ledakan besar tersebut,
laporan mengenai jumlah korban mulai bermunculan, dengan angka yang meningkat seiring bertambahnya informasi. Di satu sisi, tentara Afghanistan dengan bangga melaporkan bahwa 94 militan ISIS pulang ke Rahmatullah termasuk 4 komandan berpangkat tinggi, tanpa adanya tanda-tanda korban sipil. Ini tentu saja merupakan narasi resmi dari tentara Afghanistan yang memiliki insentif untuk mengecilkan kerugian sipil. Namun, situasinya tidak begitu jelas. Di sisi lain, seorang anggota parlemen Afghanistan, Esmatullah Shinari, melukiskan gambaran yang berbeda. Ia mengklaim bahwa ada korban kurang wajar seorang guru dan putranya yang masih kecil. Keduanya terperangkap dalam gelombang ledakan yang menghancurkan bangunan tempat tinggal sejauh 2,4 km. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak korban dilaporkan, dengan total meningkat menjadi 96 militan ISIS-K pada 18 April, termasuk 13 komandan utama. Menurut Kementerian Pertahanan Afghanistan, beberapa warga negara asing dari India, Pakistan, Bangladesh, dan bahkan militan Filipina juga jadi korban. Namun, ISIS sendiri membantah klaim tersebut. Kantor berita yang berafiliasi dengan ISIS dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada militan yang tewas dalam serangan itu, sebuah indikasi jelas bahwa mereka tidak akan mengakui kekalahan di hadapan militer Amerika. Oleh karena itu, jumlah korban sebenarnya dari ledakan Moab masih kabur, terjebak antara laporan militer, akun lokal, dan skala ledakan yang lebih besar dari kehidupan. Satu hal tetap jelas, Moab mengirim pesan yang kuat, dan semua orang di wilayah itu merasakannya, termasuk Iran. Mungkin itulah sebabnya, hanya beberapa bulan setelahnya, pada September 2017, Iran mulai mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan bapak dari semua bom, sebuah bom seberat 10 ton yang disajikan sebagai jawaban negara itu terhadap Moab. Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Komandan Angkatan Udara Iran, membanggakan bahwa bom ini dapat diluncurkan dari pesawat terbang dan memiliki potensi kerusakan yang sangat besar. Namun, Iran bukan satu-satunya yang berusaha menyamai kekuatan Moab. Dalam upaya putus asa untuk menyembunyikan ketakutan mereka, negara-negara lain juga mulai berupaya mengembangkan senjata dengan daya ledak serupa. Rusia juga telah meluncurkan bapak dari semua bom, sebuah senjata yang memiliki kekuatan 4 kali lebih besar daripada Moab, berkat desain termobariknya yang menciptakan ruang hampa mematikan setelah ledakan. Ruang hampa ini menarik udara dari target, menjadikannya sangat mematikan dalam ruang terbatas seperti terowongan atau bunker. Ini adalah cara Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka dapat melakukannya dengan lebih besar. Seperti Iran, Rusia tidak fokus pada aplikasi praktis, melainkan hanya mengirim pesan. Namun, militer Amerika memiliki pengalaman dalam mengirim pesan yang mengerikan, pesan yang bergema lama setelah debu mengendap. Itulah sebabnya Iran sangat takut dengan Moab. Bom ini merupakan perkembangan dramatis. Ia bukan sekadar bom pertama yang dijatuhkan, tetapi sebuah pernyataan megah yang menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sebelum pernyataan ini dikeluarkan, Amerika telah mengirim banyak pesan kecil yang serupa. Ambil serangan pembom B-2 di Yaman sebagai contoh. Pada tahun 2024, pembom B-2 Amerika menargetkan situs penyimpanan senjata Houthi yang terletak di bawah tanah, mengirimkan pesan bahwa hanya pembom siluman yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Serangan ini bertujuan untuk membongkar ancaman Houthi di Yaman dan menunjukkan kemampuan pencegahan yang kuat dari Amerika untuk menyerang situs yang terkubur di mana saja di dunia, tanpa mempedulikan seberapa baik perlindungannya. Serangan ini merupakan pengingat akan dominasi Amerika dalam teknologi militer, khususnya menyoroti daya tembus amunisi yang dapat menghancurkan beberapa bunker paling diperkuat yang ada. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana menargetkan Yaman dapat mengirim pesan ke Iran. Jawabannya adalah bahwa Iran telah lama mendukung militan Houthi di Yaman, menggunakan mereka sebagai proksi dalam persaingan yang sedang berlangsung dengan kepentingan Amerika di wilayah tersebut. Houthi, dengan bunker bawah tanah dan posisi yang dibentengi, mencerminkan ancaman yang dapat ditimbulkan Iran jika ketegangan dengan Amerika meningkat. Hal yang sama juga berlaku untuk proksi Iran lainnya di wilayah tersebut, seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Syiah di Irak. Dengan menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan jaringan bawah tanah seperti itu di Yaman, Amerika pada dasarnya menggambar garis langsung ke Iran, menegaskan bahwa mereka akan menargetkan posisi berbenteng dimanapun mereka bersembunyi. Tentu, ini merupakan masalah besar bagi Iran, karena program nuklir dan rudal negara tersebut sangat bergantung pada fasilitas bawah tanah. Meskipun Moab mungkin tidak dapat menembus fasilitas seperti pabrik pengayaan bahan bakar Fordo dan kompleks pengayaan Natanz yang terletak dalam, skala dan kekuatan destruktif bom ini bisa menghancurkan semua yang terletak di atas tanah,
tanpa meninggalkan jejak yang tak terurus. Selain itu, Moab dapat menciptakan gelombang kejut besar yang akan mengganggu operasi militer, komunikasi kritis, dan infrastruktur dalam radius yang luas, sehingga melemahkan kemampuan Iran untuk mempertahankan kendali atas sistem pertahanannya. Kekuatan Moab juga mampu melumpuhkan pusat komando dan lokasi peluncuran rudal yang tersebar di seluruh negeri, menjadikannya alat yang sangat efektif melawan aset militer Iran yang sering menjadi garis pertahanan pertama bagi fasilitas bawah tanah yang lebih strategis dan kritis. Ancaman serangan besar seperti ini akan memiliki efek melumpuhkan pada pengambil keputusan Iran. Mereka telah berada dalam keadaan panik, berusaha menjalin aliansi dengan negara-negara lain di Timur Tengah untuk mencari dukungan bagi rezim mereka. Kepemimpinan Iran tahu bahwa jika silo rudal dan situs nuklir mereka menjadi target, hal ini bisa mengakhiri program nuklir negara itu. Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan niatnya untuk mencegah Iran memperoleh arsenal nuklir. Waktu pelarian Iran periode yang diperlukan untuk mengumpulkan cukup bahan fisil untuk bom nuklir kini berkurang menjadi hitungan minggu. Ancaman ini semakin nyata, dan Moab dapat berfungsi sebagai pencegah yang kuat dalam skenario ini, memberi sinyal kepada Iran bahwa setiap langkah lebih lanjut menuju eskalasi nuklir dapat memicu kekuatan penuh kemampuan militer Amerika. Kekuatan penuh ini tentunya termasuk penetrator persenjataan besar yang dapat menghancurkan fasilitas seperti Fordo atau Natanz. Namun, bahkan Moab sendiri dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Berbeda dengan apa yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2017, Amerika tidak akan memiliki kemewahan untuk memilih target yang terisolasi tanpa kehadiran sipil. Fasilitas-fasilitas tersebut sering berada di dekat daerah berpenduduk, dan penempatan Moab dalam konteks seperti itu pasti akan berdampak pada infrastruktur sipil dan warga sipil itu sendiri. Realitas ini memperkuat dampak psikologis dari bom, yang juga merupakan salah satu tujuan utamanya. Moab tidak hanya akan digunakan untuk menyebabkan kerusakan fisik. Bom ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa rentan dalam postur pertahanan Iran. Jika hanya memikirkan ledakan ini saja sudah membuat Iran mempertimbangkan pilihan lain, maka penempatannya yang sebenarnya akan mengguncang kalkulasi strategi Teheran hingga ke akar-akarnya. Namun, bagaimana menurut Anda? Apakah ledakan ini akan benar-benar mengubah postur pertahanan Iran, atau justru memperdalam tekadnya? Bagikan prediksi Anda di kolom komentar di bawah ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Amerika berencana untuk menghancurkan bunker bawah tanah Iran, atau klik video lainnya sebagai gantinya.